Salam Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian dimanapun Anda berada. Belakangan ini Gereja Masehi Injili di Timur gencar melakukan sensus di berbagai lingkup, baik di lingkup sinode, klasis, dan jemaat. Nah, kira-kira bagaimana esensi dan proses penerapan sensus Gereja Masehi Injili Timur hingga hari ini? Saya Pendeta Rin Naetasi mengajak Anda untuk menyimak perbincangan saat ini. Telah hadir Pendeta Sanep Blegur STH, Ketua BP4S. Salam Bapak Pendeta. Salam Ibu Pendeta. Apa kabar Bapak Pendeta? Puji Tuhan, kabar baik. Iya, Bapak Pendeta, akhir-akhir ini saya lihat kita sangat sibuk mempersiapkan banyak hal untuk menuju persidangan sinode di Sabu. Iya, betul sekali bahwa kita semua di tiga lingkup sedang mempersiapkan seluruh kerja-kerja kita di periode pelayanan 2020-2023, dan kita juga sedang mempersiapkan diri untuk masuk dalam periode pelayanan yang baru 2024-2027. Bapak Pendeta, sebelum kita berdiskusi lebih jauh, Bapak Pendeta bisa menjelaskan kepada kita semua apa itu BP4? BP4 adalah salah satu badan dari sekian badan pembantu pelayanan yang dibentuk oleh jemaat, klasis, dan sinode untuk tugas-tugas penting dalam kaitan dengan perencanaan, penelitian, dan pengembangan pelayanan. Terkait dengan perencanaan Pak Pendeta, kita tahu bahwa ada ayat firman yang bilang bahwa rencanamu bukan rencanaku. Ya. Orang banyak menafsir ayat ini sebagai hal yang sia-sia kalau kita buat rencana. Dan karena itu kita tidak perlu buat perencanaan. Kira-kira bagaimana pendapat? Jangan lupa bahwa berbicara tentang perencanaan dalam perspektif teologis, sesungguhnya hampir seluruh bagian Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu berbicara tentang perencanaan. Salah satu contoh yang paling sederhana di kitab Kejadian pasal 1, ketika Allah mulai menciptakan langit dan bumi sampai kepada menciptakan manusia, itu dalam sebuah proses perencanaan yang matang, sehingga tahapan-tahapan penciptaan itu terjadi secara teratur sampai pada hari terakhir dia menciptakan manusia. Bapak Pendeta, bayangkan kalau tidak direncanakan dengan baik, Allah terlebih dahulu menciptakan manusia. Pertanyaannya, setelah itu manusia tinggal di mana, makan apa, hidup seperti apa. Itu berarti bahwa Allah begitu luar biasa membuat perencanaan dengan baik. Di dalam kitab Perjanjian Baru, saya ingat persis satu teks Alkitab di Injil Lukas pasal 14 ayat 28, itu terkait Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Orang mendirikan menara itu, dia harus terlebih dahulu membuat hitungan-hitungan yang baik, supaya ketika ia membangun menara itu, ia tidak menyesal karena mengalami kerugian. Itu berarti dalam perspektif perencanaan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru begitu sangat menekankan tentang perencanaan. Baik Pak Pendeta, kita amini bahwa perencanaan itu sangat penting. Betul, Mama Pendeta. Kira-kira program perencanaan seperti apa yang sudah dilakukan oleh BP4S? Iya, dalam kaitan dengan program strategis yang dilakukan oleh BP4 Sinode Gemit di periode pelayanan ini, kita sama-sama tahu bahwa Gemit mengenal sistem perencanaan itu, perencanaan jangka panjang yang kita sebut dengan rencana induk pelayanan. Kita biasa singkat dengan RIP. Kemudian jangka menengah itu haluan kebijaksanaan umum pelayanan. Kita biasa singkat dengan HKUP, dan program pelayanan tahunan yang biasa kita sebut dengan PPT dan kegiatan. Itu kita punya sistem perencanaan pelayanan. Nah, dari sistem perencanaan pelayanan ini ada sekian banyak program strategis yang diperintahkan oleh sidang sinode Paulus untuk dikerjakan. Yang pertama itu terkait dengan bagaimana mengimplementasikan HKUP periode penguatan 1. Kita kenal bahwa kita punya rencana induk pelayanan
Gemit yang disebut TRIP ini dipetakan menjadi 5 HKUP. Rintisan 1, rintisan 2 selesai di 2011-2015, kemudian dilanjutkan di 2016-2019, dan di penguatan 1 saat ini ada di 2020-2023. Jadi kita sekarang sedang mempersiapkan HKUP untuk menuju ke HKUP penguatan 2. Implementasi HKUP penguatan 1 menjadi penting, tetapi juga ada program strategis perintah sidang sinode itu adalah bagaimana membangun sistem database Gemit hari ini berbasis digital. Karena kita sama-sama tahu bahwa database itu sangat penting untuk sebuah perencanaan pelayanan. Oke, baik Pak Pendeta. Berarti kita saat ini sedang ada di HKUP penguatan 1 ya, menuju penguatan 2. Ya, Pak Pendeta, kira-kira program apa yang paling gencar dilakukan di HKUP penguatan 1 menuju penguatan 2? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa yang paling dikerjakan, butuh waktu, butuh energi, bahkan butuh keterlibatan anggota Gemit itu adalah bagaimana mempersiapkan HKUP penguatan 2, kemudian bagaimana Gemit memiliki satu sistem database yang baik berbasis digital. Karena saat ini Gemit belum punya database yang baik berbasis digital. Dua tugas besar dikerjakan dalam penguatan 1, HKUP dan sensus digital. Ya, baik Pak Pendeta, terkait dengan sensus, Pak Pendeta bisa menjelaskan kepada kita seberapa penting sensus untuk pelayanan? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pertama sensus jemaat Gemit yang sementara dilakukan di 53 klasis itu pertama perintah sidang sinode. Itu berarti perintah dari seluruh warga Gemit untuk melakukan sensus. Pertanyaannya kenapa? Maka sesungguhnya hari ini Gemit belum punya satu sistem database yang baik. Yang dipegang oleh jemaat-jemaat itu adalah data-data statistik yang biasa digunakan di konsistori, di sekretariat, dan itu hanya untuk mengukur jemaat tersebut. Kemudian kita belum pernah punya satu sistematika yang baik terkait dengan database kita. Dan yang paling penting dari sensus ini adalah sistem perencanaan Gemit ini harus berbasis data. Karena sebuah perencanaan yang tidak berbasis data itu akan sangat tidak kuat dalam implementasinya. Oke, baik Pak Pendeta. Kira-kira metode apa yang sudah dilakukan terkait dengan sensus berbasis data? Digital maksudnya. Betul ya. Ini jujur bahwa ini pertama kali Gemit menggunakan teknologi, aplikasi untuk menyelenggarakan sensus. Aplikasi apa Pak? Aplikasi yang kita gunakan ini aplikasi bawaan dari Google, dan kita bekerja sama dengan beberapa mitra untuk menggunakan aplikasi itu untuk menggunakan dalam kepentingan sensus Gemit. Ya. Apa kendala-kendala yang dihadapi? Apakah ada kesulitan-kesulitan sepanjang melakukan sensus digital? Ya, berbicara tentang kendala atau kesulitan pasti ada. Apalagi seperti saya bilang tadi bahwa ini pertama kali Gemit menyelenggarakan sensus, apalagi sensusnya berbasis digital. Kita pasti akan kendala terkait dengan sumber daya manusia. Jemaat-jemaat kita hampir sebagian besar belum terlalu kuat dengan menggunakan teknologi untuk menyelenggarakan sebuah program pelayanan. Kemudian sejauh mana ketersediaan fasilitas, misalnya internet dan sebagainya, listrik dan sebagainya, itu pasti akan menjadi kendala. Dan dengan melakukan sebuah sensus besar di satu Gemit, Mama Pendeta, Gemit ini meliputi satu provinsi selain Sumba, tapi juga ada di NTB, juga ada di Batam, ada di Surabaya. Populasinya sangat besar. Pemerintah membuat satu sensus, itu budgetnya sampai puluhan miliar. Itu berarti kendala anggaran pasti akan menjadi salah satu tantangan bagi BP4 dalam proses sensus itu. Terkait anggaran Pak Pendeta,
Kira-kira sumber dana untuk sensus digital ini bersumber dari mana, Pak Pendeta? Yang pasti bahwa hari ini sumber dana kita dari APBMS, artinya dari persembahan-persembahan jemaat yang dikelola oleh Gereja Masih Injili Timur. Progres sensus kita sampai hari ini kira-kira sudah sejauh mana? Dari 53 klasis, apakah semua klasis sudah melakukan sensus? Iya, puji Tuhan, di tempat ini kami juga mau memberikan apresiasi kepada Bapak Mama KMK, Bapak Mama pendeta-pendeta, sekretaris BP4 yang bekerja begitu luar biasa, sehingga sampai di hari ini data kita sudah mencapai sekitar 70-an% dari target 1 juta populasi anggota Gemit. Pak Pendeta, kami butuh data saat ini, jumlah jemaat kita berapa? Ya, Mama Pendeta, ini pertanyaan yang menurut saya masih sulit untuk dijawab. Karena tujuan sensus ini untuk menjawab itu. Tetapi rupanya kita baru sampai pada posisi 70% menurut data yang kami tim susun. Kami estimasi 1 juta itu dengan pertimbangan pemikiran bahwa data BPS Provinsi NTT, populasi penduduk NTT itu 5 juta. Nah, 5 juta itu sekitar 2 jutaan itu adalah Katolik, kemudian sekitar 700 sampai 800 ribu itu GKS, kemudian denominasi itu sekitar 200 sampai 300 ribu. Kurang dari data itu, kami berpikir populasi kita sekitar 1,1, 1,2 atau 1,3. Nah, kami coba target dulu 1 juta, sehingga tadi kami memulai dengan mengatakan kita mengejar 1 juta populasi anggota Gemit dulu. Kita bisa tahu kira-kira berapa jumlah jemaat kita saat ini? Ya, Mama Pendeta, database update hari ini angka kita 715.000. Nah, tim sedang bekerja keras, ada beberapa data yang sedang diinput dari beberapa klasis dan jemaat, juga proses cleaning sedang dilakukan. Karena itu estimasi kita sampai sidang Sabu kita bisa menembus sekitar 720.000 anggota jemaat Gemit. Pak Pendeta, kalau kita jemaat ingin untuk mengakses, melihat data ini, apakah ada website atau link yang bisa kita dapat untuk bisa mengakses data-data itu? Iya, kita membangun sistem dari awal. Sejak tim sensus mulai membuat perencanaan itu, kita coba membangun sistem dari awal supaya proses sensus ini berjalan dengan baik. Karena itu, hari ini jemaat-jemaat Gemit di 53 klasis bisa mengakses pertama melalui link update data yang ada di 53 klasis. Kami kirim melalui klasis-klasis, kami juga kirim di grup-grup sensus yang dibentuk bersama BP4 Sinode Gemit, juga jemaat-jemaat dan klasis-klasis. Ke depan itu kita akan ada satu website yang menjadi tempat untuk kita melakukan updating data dan melihat perkembangan. Jadi kalau pertanyaan kita mau mendapatkan informasi data sensus Gemit itu di mana? Melalui 2 jalur. Yang pertama melalui link sensus yang sudah kami edarkan ke klasis-klasis dan jemaat-jemaat. Yang kedua akan melalui website BP4 Sinode Gemit. Baik, Pak Pendeta. Pak Pendeta, kita tentu melihat bahwa sensus ini sangat penting sekali untuk pelayanan. Kira-kira dampak dari sensus terhadap perencanaan pelayanan HKUP, PPT kita itu seperti apa? Iya, sensus ini dilakukan yang paling pertama untuk mendapatkan jumlah pasti populasi anggota Gemit. Seperti yang saya jelaskan tadi, berapa sih jumlah anggota Gemit? Ada yang bilang 1 juta, 1,5 juta, 1.250.000, tapi sebenarnya berapa? Jadi goal pertama itu untuk mendapatkan berapa jumlah populasi anggota Gereja Masih Injili Timur hari ini. Yang kedua yang terkait dengan pertanyaan tadi, apa hubungannya dengan perencanaan program?
kami mau sampaikan bahwa kalau sistem database kita sudah berbasis by name by address, juga berkaitan dengan komponen-komponen dasar dari anggota jemaat kita terkait dengan ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, maka itu sebenarnya sangat berhubungan dengan program strategis. Sehingga ketika jemaat, klasis, dan sinode menyusun program, dia sudah harus merujuk kepada sebuah data yang kuat. Oke, baik Pak Pendeta, pertanyaan terakhir kita di periode 2020-2023, bagaimana pesan Pak Pendeta bagi jemaat-jemaat dalam mempersiapkan program yang berbasis data? Ya, yang pertama kami menghimbau, mendorong kepada klasis-klasis dan jemaat-jemaat untuk menyukseskan sensus di tahap pertama ini, sensus database dasar. Karena data ini akan sangat berpengaruh besar terhadap sistem perencanaan pelayanan. Yang kedua, kita sudah ada di penghujung periode penguatan 1 dan persiapan menuju ke periode penguatan 2. Berbicara tentang periode penguatan 2, sistem perencanaan kita sudah mengarahkan kita bahwa di lingkup jemaat, klasis, dan sinode harus menyusun program strategis. Di lingkup sinode harus menyusun HKUP, sedangkan jemaat dan klasis harus menyusun pokok-pokok program pelayanan sebagai acuan untuk implementasi program selama 4 tahun. Dan harapan kita adalah penyusunan program strategis di 3 lingkup itu sudah berbasis database. Pak Pendeta, sebelum kita tutup diskusi kita hari ini, apa closing statement Pak Pendeta? Ya, closing statement saya di sesi ini adalah kalau misalnya sistem database kita sudah utuh, sensus semua sudah selesai, PR paling besar untuk akurasi data ke depan itu adalah bagaimana proses pemutahiran data. Nah, omong tentang pemutahiran itu sebenarnya ada 4 data yang sangat dibutuhkan. Data lahir baru, data meninggal, data pindah masuk, pindah keluar. Dan karena itu, pasca data dasar ini disahkan oleh sinode, kita akan segera memikirkan sebuah sistem untuk pemutahiran data. Karena itu kami sekali lagi menghimbau kepada jemaat, kelas, dan sinode agar mendukung program sensus ini supaya kita bisa mendapatkan secara utuh populasi Gereja Masih Injili Timor hari ini. Terima kasih Pak Pendeta. Oh ya, masih ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada 53 klasis di Gereja Masih Injili Timor, Bapak Mama Pendeta Gemit, juga seluruh BP4, JK dalam mendukung program sensus yang sedang dilakukan oleh Majelis Sinode Gemit periode 2020-2023. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta untuk informasi-informasi yang sangat luar biasa. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, seluruh warga gereja maupun masyarakat umum, demikian diskusi kita hari ini terkait dengan perencanaan, penelitian, dan pengembangan Gereja Masih Injili Timor. Sampai di sini dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita. Salam.